Halo, selamat sore. Selamat sore Pak, Shalom. Halo, shalom, Pak. Shalom. Ini Dimas ya, Dimas. Iya Pak, Oke. Ah, masih ada satu, dua, tiga. Satu lagi kayaknya belum gabung ini. Saya dapat data dari kampus, katanya total ada 4 orang katanya. Tadi oh pagi saya ngajar di kampus, ada dua. Jadi nanti minggu depan kita akan gabung di sini ya. Jadi karena kita di kampus ITTS ini yang agama Kristen dan Katolik itu sangat sedikit, mayoritas teman-teman yang beragama Muslim. Jadi untuk kelas reguler dan karyawan nanti saya minta untuk gabung di sini aja. di Zoom ya Pak? Ya, betul, nanti di Zoom. Baik, Pak. Oke, ini R Purba. R Purba ini siapa namanya ya? Oke, ini karena udah jam 5, jadi kita mulai aja ya. Yang di Boleh Pak. nasi di perjalanan hati-hati ya. Nanti hari ini kita akan bahas Pak, beberapa. saya masih di jalan, Pak. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mau mulai, kita doa dulu sebentar ya. Untuk kita mulai di kelas kita, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat sore hari ini, pertemuan perdana kami di kelas mata kuliah umum agama Kristen. Berikan kami hikmat-Mu, sehingga setiap apa yang telah kami bahas nanti, kami sama-sama sepakat dan melanjutkan semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati kelas kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Oke, yang ini belum ini nih, R Purbakusuma. Ini maaf, boleh tahu namanya R ini Roy atau Ruli atau siapa, sorry ya, maksudnya biar saya bisa tahu namanya karena data yang saya dapat dari apa dari kampus Orwahyu Orwahyu Purba. Orwahyu Purba. Oke, salam kenal ya. Oke. Baik, kita hari ini untuk pertemuan kelas perdana di hari ini nanti saya hanya membahas untuk kontrak perkuliahan ke depan ya. Ada beberapa yang nanti kita bahas bersama di sini, tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Saya, nama lengkap saya di depan Benyamin Telnoni, dipanggil aja Ben. Ya, saya apa kebetulan dipercayakan untuk ngajar MKU, mata kuliah umum di Institut Teknologi Tangerang Selatan untuk semester ganjil. Dan kebetulan saya juga sedang mengajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat, di Sekolah Seci, Cinta Kasih Seci. Mungkin pernah dengar atau pernah lihat kalau pernah ke PIK ya, kalau yang tinggal di Jakarta ya. Di PIK saya kebetulan ngajar di situ, ngajar agama Kristen juga, dan dipercayakan untuk jadi wakil kepala sekolah di situ. Saya lulusan dari Universitas Kristen Indonesia dari tahun 2021. Jadi saya ngajar, dipercaya untuk ngajar MKU di ITTS. Eh boleh tahu teman-teman di sini, saya panggil teman-teman aja ya. eh Dimas, Dimas, eh Hadir Pak. iya, sekarang tinggal di mana? Di Sekarang Jakarta. saya tinggal di Bintaro, Pak. Oh, Bintaro. Oh, Bintaro ya. Saya sekarang ada lagi di kampus nih, jadi berarti dekat ya kalau dari Bintaro ke kampus ya. Ya lumayan 16 kilo. 16 kilo ya. Hmm. 30 menitan lah ya.
Iya Pak, benar. 30 menit bisa itu ya. Ada tadi pagi yang kelas reguler juga ada 2 orang, satu di Sawangan, satu di Pamulang. Lumayan Jauh. ya, 10 Iya menit Pak. ya, jauh juga. Makanya saya minta mereka nanti kita gabung di kelas karyawan aja sore gitu. Soalnya pagi juga cuma 2 orang. Karena saya juga tinggal di Cengkareng, jadi kalau saya pagi harus ke kampus gitu kan, Iya. jarak Lumayan tempuh jauh ya. jauh. Macet lagi kan di jalan. Iya Pak, benar. Ah, kalau Dio lagi di jalan ya. Kalau Wahyu Purba, Tes tes. Masuk halo. nggak suara? Oh iya, Lama. Masuk nggak Pak suaranya? oke, masuk masuk Pak, masuk masuk. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore Pak, Pak Ya. Pak Wahyu. Maaf Pak, Ya. karena ini tadi sedang sibuk Pak, atau lagi masih di kantor? Masih di kantor sih Pak. Cuman ya Oh, memang memang karena apa itu ini ada perkuliahan jadi sambil di kantor juga. oh masih di Jadi kantor. multitasking. Iya Pak, libur ya Pak ya. Enggak lembur sih Pak, memang sampai malam ya, sampai jam 9 jam 10 Uh, gitu. Boleh tahu Pak, di masih Jakarta juga Pak atau di luar daerah Pak? Saya di Cibitung Pak, di Cibitung. Oh, Cibitung. Wah, jauh Ya, juga. ya. Nah, dari tadi saya dapat data eh, dari kampus, katanya untuk apa, mahasiswa untuk karyawan memang eh, banyak sih yang dari daerah ya, banyak yang dari daerah. Terkhususnya kita yang kelas MKU untuk agama Kristen ini hanya ada beberapa saja katanya yang di Jakarta, sedangkan eh, banyak yang dari daerah gitu ya. Oke, Ya. eh, salam kenal ya Pak ya di kelas agama Kristen. Salam kenal juga Pak. Pak Iya. panggilannya apa nih Pak? Pak Personalnya Ben aja. Nama Pak lengkapnya Ben aja ya. Abdul Noni, mungkin nama panggilannya Pak Ben aja. Oke. Ah, untuk Dio masih di jalan, nanti kalau udah nyampe di rumah bisa ini ya, saling ini ya. Nanti ada satu lagi gabung, saya dapat katanya kita ada 4 orang gitu ya. Oke Pak, Ah, ini masih di jalan saya Pak. Tiap aman, lanjutkan aja nggak apa-apa. Untuk Dimas juga udah kerja atau memang masih kuliah gitu? Saya sambil kerja Pak. Ini Hmm, baru pulang. tapi Iya. baru lulus. Baru lulus SMK tahun 2022. Tahun kemarin. Oh, udah Iya, 1 tahun lebih lah ya. betul Pak. Mm. Oke. Eh, untuk perkuliahan kita hari ini nanti saya akan jelaskan untuk kontrak perkuliahan kita ke depannya selama 1 semester ke depannya. Nanti saya minta untuk eh, gabung di grup WA aja ya. Nanti gabung di grup WA nanti, jadi nanti semua bentuk informasi nanti saya juga akan share di grup WA ya. Eh, saya share linknya di sini aja, nanti eh, diisi biar nanti saya langsung cek di apa, di absen. Bentar ya. Untuk grupnya udah ada Pak? Iya Pak, Untuk grupnya apakah sudah ada? sudah ada Pak. Baru tadi pagi saya eh, minta yang teman-teman yang kuliah di reguler, saya minta buatkan grupnya. Baru di grupnya kita baru bertiga. Karena kelas reguler pagi cuma 2, dan saya dapat info katanya sore itu yang karyawan ada 4, berarti berenam. Oke, nanti mungkin bisa diisi linknya biar nanti saya bisa apa apa tandain di absen, karena saya dapat nama itu satu kelas. Jadi total ada 40 mahasiswa. Jadi kadang saya nggak tahu namanya, jadi nanti diisi aja biar nanti saya yang cek di absen, lalu nanti minggu depan baru saya langsung absenkan saja. Oke,
Bapak Bapak ya, saya panggil Bapak aja karena Boleh tentunya di Pak. sini saya kayaknya yang paling ini sama sama Dimas dan Dio nih yang paling muda nih dari Pak Purba nih. Iya Pak, aduh. Saya belum begitu tua Pak. Oh. Masih jiwa muda Pak ya. Terus itu Pak, semangatnya harus muda. Semangatnya semangat itu harus terus dipertahankan Pak. Iya. Boleh boleh tahu, saya dapat info juga dari kampus. Di sini ada yang beragama Katolik ya? Saya basicnya Katolik Pak, dulu Katolik. Cuman Iya, karena saya menikah dengan orang Batak, iya. jadi kita mengambil jalan tengah masuk ke DKI. GKI ya Pak ya. Pak, saya Gitu. Pak. Gio itu pasti. Gio Katolik ya? Ya, Oh, kalau saudara Dio Katolik ya? saya Katolik Pak. Oke, siap. Kalau Dimas? Saya Protestan, Pak. Oh, Protestan. Oke, jadi tentunya untuk mata kuliah kita selama 1 semester ke depan, karena saya kemarin susun RPS-nya, saya apa dikasih tahu oleh pihak kampus bahwa nanti Bapak mengampu mata kuliah umum saja. Jadi nanti saya akan bahas mata kuliah umum agama Kristen, tapi yang secara umum. Jadi kita bisa apa sama-sama membahas. Jadi mungkin kita sama-sama untuk dalam perkuliahan ini. eh, saya berperan di sini mungkin sebagai dosen, tapi di sini kita akan saling apa? Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya kurang tahu, mungkin apa? Mungkin Bapak semua di sini mungkin ada yang lebih ngerti tentang itu. Kita saling share aja, kita saling sharing antar satu dengan lain, kita saling mengisi. Tentunya perkembangan pengetahuan ini setiap tahun itu semakin berubah dan kalau kita terlambat update, wah kita ketinggalan gitu kan. Jadi nanti saya share dulu untuk kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini. Saya buka dulu nih. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, saya kecilin aja dulu. Oke, jadi untuk kontrak perkuliahan kita ke depan selama 1 semester, nanti saya kirim di grup juga ya Pak ya. Saya kirim di grup juga nanti biar nanti kalau uh, pertemuan-pertemuan yang nanti ada tugas kelompok yang harus presentasi mungkin bisa disiapkan jauh-jauh hari. Oke, jadi untuk apa RPS rencana pembelajaran semester dalam 1 semester ke depan, tentunya ini saya masih pakai kurikulum KKNI. Nah, kurikulum KKNI, nah tentunya dari kampus kita udah upgrade kurikulum menjadi OBE. OBE itu artinya pendidikan itu tidak harus menghasilkan sesuatu yang hanya secara teori, tetapi dibutuhkan ada hasil dari sebuah teori yang kita pelajari dalam bentuk proyek gitu. Makanya nanti untuk RPS ini saya akan revisi ulang dalam bentuk OBE. Kira-kira nanti pertemuan berapa sampai berapa uh,
metodenya ceramah dan diskusi, dan metode pertemuan berapa sampai berapa nanti ada yang namanya ada presentasi dan juga tugas proyek pembuatan makalah dan lain sebagainya. Oke, untuk ini saya tidak perlu jelaskan tentang capaian pembelajaran, sikap dan keterampilan umum dan lain sebagainya, karena ini secara umum, RPS semua perlu secara umum. Saya langsung ke eh, capaian pembelajaran mata kuliah ya. Di sini ada beberapa tema yang nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Yang saya tandain yang pertama itu adalah kita akan melihat tentang agama dan fungsi agama itu sendiri, agama-agama di Indonesia, tentang konsep tentang Tuhan, lalu tentang Yesus Kristus, dan manusia menurut ajaran Kristen, hakikat manusia, etika dan moralitas. Lalu nanti di pertemuan ke-8 kita ada UTS, ujian tengah semester. Lalu di pertemuan 9 itu membahas tentang iman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertemuan ke-10 agama dan sains, 11 kerukunan antar umat beragama. Lalu 12 pandangan Kristen tentang kerukunan umat beragama, 13 tentang ekologi, 14 konsep pergaulan, dan 15 pandangan Kristen tentang pergaulan. Tentunya tema-tema ini saya ambil dari modul pembelajaran mata kuliah umum yang telah disusun oleh Riste Dikti. Ya, nanti saya juga akan share bukunya, jadi nanti bisa jadi bahan tambahan untuk mungkin mencari sumber buku penunjang dalam mengerjakan tugas. Di pertemuan pertama itu hari ini kita untuk membahas kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ke depannya. Dan untuk pertemuan kedua, untuk pertemuan 1 sampai 8 itu hanya kita diskusi dan juga nanti ada kuis yang mungkin setiap pembahasan kita nanti di akhir dari pembahasan materi mungkin kita akan minta setiap tanggapan dari apa yang telah kita pelajari bersama dari pertemuan itu. Jadi contoh hari ini kita pelajari tentang unsur-unsur pembentuk agama, lalu nanti di akhir kelas kita nanti kita akan sama-sama memberikan evaluasi kira-kira apa yang kita dapat dan kira-kira apa yang harus kita evaluasi dari tema yang telah kita pelajari. Itu pertemuan 1, pertemuan 2, 3 dan seterusnya sampai 7 ya. Di pertemuan ke-7 untuk metode masih sama ya, metode masih sama, cara mendiskusi dan refleksi. Lalu pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-8 untuk UTS saya minta untuk membuatkan laporan bacaan. Nah, mungkin ini bisa dipersiapkan dari sekarang tentang laporan bacaan ini. Ini ya. Nah, laporan bacaan ini nanti bisa disiapkan mulai sekarang, yaitu adalah nanti saya minta setiap mahasiswa itu membuatkan laporan bacaan minimal 5 halaman. Laporan bacaan ini bisa temanya itu adalah tentang agama dan pluralitas. Nah, nanti bisa cari buku minimal 2 buku yang jadi acuan untuk minimal 2 buku untuk menjadi acuan untuk bikin laporan bacaan tentang agama dan pluralitas. Kalau seandainya mungkin lebih suka membaca jurnal, nah saya sarankan kalau jurnal minimal 3 jurnal. Nah, untuk maksimalnya bebas. Mau 5 jurnal, 10 jurnal bebas. Ya. Tentunya kalau penambahan referensi, semakin banyak referensi untuk membuat sebuah laporan bacaan tentunya akan mempengaruhi ke kualitas tulisan kita, laporan bacaan kita, dan juga itu akan mempengaruhi kepada bobot nilai dari laporan bacaan tersebut.
Jadi kalau ada yang mungkin mau dari buku boleh, tapi syarat 2 buku. Kalau dari jurnal ya minimal 3 jurnal. Yang topiknya berkaitan dengan agama dan pluralitas. Nah, agama ini kan karena kita mata kuliah agama Kristen, Kristen Katolik Protestan. Jadi mungkin dari sumber bacaan itu memang agama bagaimana agama Kristen melihat pluralitas. Ya, itu temanya bebas, tapi tema utamanya itu adalah agama dan pluralitas. Itu minimal 5 halaman. Nanti di tanggal 8 karena ini ada yang jauh juga, jadi untuk pengumpulannya bisa nanti dikirim ke email saya saja ya, di yang UTS. Lalu, nah ini di sini ya, tadi sudah nanti saya kirimkan minimal 2 buku atau 3 jurnal. Lalu di pertemuan 9 ini nanti saya akan bagi kelompok mulai setelah pertemuan kita. Setelah ini nanti saya akan bagi kelompok karena di sini kita ada 6 orang, maka saya akan bagi kemungkinan satu kelompok itu 2 orang. 2 orang akan membahas satu tema pertemuan. Nanti setelah seperti biasa nanti setelah presentasi akan ada tanya jawab, diskusi, lalu kita akan bahas bersama. Lalu nanti kelompok berikutnya di pertemuan berikutnya juga akan sama. Jadi setelah UTS di pertemuan 9 sampai ke 15 itu nanti presentasi. Akan kita bentuk kelompok untuk presentasi. Jadi kalau 6 orang bagi 2 berarti 3, berarti nanti setiap mahasiswa itu ada 2 kali presentasi. Kalau kelompok 1 berarti dia akan presentasi di pertemuan 9 dan juga ke 11, kalau nggak ke 12, gitu ya. Dan presentasi di kelompok 10 berarti dia akan presentasi lagi di di pertemuan ke-13 kalau nggak 14. Gitu ya. Jadi nanti setiap itu akan dapat 2 kali presentasi. Untuk sumber bukunya nanti saya akan kasih dari modul yang telah saya siapkan untuk kita menjadi pelajaran bersama. Lalu untuk referensi lainnya nanti boleh dicari sendiri. Nanti dicari nanti setelah ini saya akan mungkin Pak Purba mungkin sudah lebih tahu tentang pencarian sumber ya di Google Scholar gitu kan. Referensi saya lebih menyarankan untuk kita lebih mengutip daripada jurnal ya, jurnal aja. Karena sekarang kan takutnya plagiatnya gitu kan. Jadi untuk tugas kita main aman aja. Ya, di pertemuan 9 nanti setelah ini saya akan bagi kelompok nanti di grup ya, nanti di grup saya akan informasikan kira kelompok 1 bahas apa, kelompok 2 apa, 3 apa ya. Seterusnya 12, 13 sama masih kelompok, 14 juga kelompok, yang 15 juga kelompok, 16 itu karena saya melihat khusus untuk kelas kita, saya tadi mau minta untuk setiap 2 orang itu membuat tulisan jurnal ya, tapi karena ada beberapa teman kita yang memang baru lulus, ada yang baru lulus kemarin gitu, jadi baru kuliah dan untuk baru semester 1, saya pikir masih pengenalan dulu dalam membuat sebuah karya tulis. Jadi di sini saya hanya meminta untuk membuatkan makalah saja di pertemuan terakhir di UAS. Nah, UAS itu di pertemuan terakhir dengan tema makalahnya itu adalah bagaimana peran mahasiswa dalam mengantisipasi radikalisme agama. Nah, kenapa tugas ini saya sengaja ngasih di akhir pertemuan? Karena saat ini saya lihat ya, ternyata mahasiswa itu sangat berperan dalam radikalisme itu sendiri, khususnya di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal ini?
bagaimana kita melihat bahwa peran kita sebagai mahasiswa, kita bisa dapat mengantisipasi radikalisme itu sendiri di dalam agama, khususnya agama Kristen dan Katolik. Ya, nanti itu bisa dibuatkan dalam bentuk makalah, lalu nanti cara pengumpulannya juga sama, nanti dikumpulkan melalui email saja. Eh, karena di sini kita diminta untuk kelas karyawan itu minimal, kan kita ada 16 kali pertemuan, kita diminta untuk 7 kali hadir tatap muka di kampus. Tapi karena Pak Purba tempatnya yang sangat jauh dari teman-teman yang lagi di Jakarta, kira-kira kesepakatannya gimana untuk kelas kita ini, kelas agama Kristen? Kira-kira gimana? Mau tetap kita ngikutin keputusan kampus, 7 kali kita hadir di kampus, atau mau tetap adakan kelas online saja? Gimana keputusannya? Kalau saya prefernya pasti ya online, Pak. Siap, Tapi siap, untuk Pak. yang lain Siap, mungkin siap. mungkin ada saran atau masukan, saya sih menerima juga. Oke. Pak, saya minta online, Pak. Online, oke. Iya, Pak. Soalnya kadang nggak nentu, Pak. Oke, siap. Takutnya kalau diiyain gitu nanti pas hari H nggak bisa gitu, banyak nggak masuk ya gitu, Pak. Betul, betul, betul. Oke. Mungkin Kalau shift ya. Tapi kalau sekali-sekali paling nanti tergantung sayanya sih, Pak. Oke, nanti kalau sekali-kali mau ketemu di kampus, mungkin kita kesepakatannya di grup aja kali ya. Iya, Pak. Iya, Kalau itu cuma masih oke lah, Pak. Kalau masih bisa sekali gitu. siap, siap, siap. Oke. Kalau Dimas Maaf ya, Pak. Saya masih di jalan ya, Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya berhenti dulu ini. Iya, 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 nggak apa-apa. Lanjut aja, lanjut aja. Oke, lanjut ya, Pak. Iya. kalau dari saya online juga sih Pak, karena saya kerjanya shifting juga. Oke. Iya, jadi gak nentu gitu. Oke, oke. Oke, siap. Berarti nanti untuk pertemuan tatap mukanya nanti kita kesepakatan aja di kampus, biar nanti saya bisa bilang sama Pak Akbar bahwa untuk kelas MKU Agama Kristen eh, kita nggak bisa tatap muka full ya. Dan juga walaupun tatap muka tidak semua lengkap karena memang mengingat ada beberapa teman kita juga memang tempatnya jauh gitu ya. Saya pikir ini tidak akan menjadi sulit ya buat Pak Akbar karena mengingat kelas karyawan kita memang terbuka untuk umum dan bukan hanya di Jakarta saja tapi memang untuk seluruh daerah di Indonesia ya. Dan banyak juga ya tahun ini yang pendaftaran juga banyak banget. Yang agama Islam aja hari ini di kelas regulernya 70. Yang karyawannya itu hampir 80. Aduh. Saya bercanda sama dosennya, saya bilang, Pak, kalau kurang tenaga bilang sama saya bantuin. Ya, jadi begitu untuk kontrak perkuliahan kita di RPS. Nanti saya udah revisi yang baru saya kirim ya, saya kirim di grup. Lalu untuk ini, nah ini yang tadi saya bilang ya, yang ini. Ini karena dari kampus itu kan dia minta toleransi kehadiran minimal 75%. Nggak boleh kurang dari 75%. Itu makanya tadi saya tanya karena kalau kelas karyawan emang kita ya kerja sambil kuliah ya. Jadi kan sekarang karena sistem online juga jadi kerja di mana saja bisa, kuliah di mana saja juga bisa. Nah ini jadi untuk poin 1 dan 2 ini tentatif aja ya. Tentatif aja, nanti kesepakatan aja. Dan kalau mau tatap muka, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Intinya kita bisa kelasnya terus berlanjut. Lalu ini yang tadi saya bilang di perkuliahan ini. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Untuk kurikulum kita di ITTS ini sistemnya udah OBE, kurikulum OBE ya. Tapi di RPS yang saya buat ini baru si sistem lama KKNI.
KKNI itu adalah pendidikan berpusat pada peserta didik, kalau nggak ke mahasiswa. Nah, ini lalu nanti saya akan revisi ini karena tadi saya baru uh, dikasih tahu oleh Pak Akbar. Lalu, nah untuk tugas, ini untuk tugas setiap ini udah nggak, karena tadi saya udah minta mereka untuk gabung di kelas online juga, nanti minggu depan kita bahas di Zoom. Nah, ini juga tadi pagi saya bahas bahwa nanti di studi akhir kita di UAS rencananya kita mau bikin berupa PKM. Jadi rencananya kita mau sosialisasi ke sekolah, beberapa sekolah lah gitu, satu atau dua atau sekolah gitu, tapi kita masuk ke kelas. Karena kebetulan saya guru, jadi untuk itu bisa membantu teman-teman yang uh, mengampu mata kuliah ini, yang belajar mata kuliah ini. Saya pengennya bagaimana kita bisa sosialisasikan apa gitu ke siswa. Nah, bentuk PKM nanti di semester 1 ini udah ada bekalnya. Jadi bisa ada nilai plusnya nanti. Tapi ternyata nggak bisa, nggak bisa karena PKM itu hanya berlaku bagi yang yang sesuai dengan jurusannya. Contohnya informatika ya, berarti dia dapatnya informatika. Informatika bisa melakukan PKM gitu. Sedangkan kita itu mata kuliah umum. Itu jadi ini untuk poin nomor 2 ini yang saya tandain ini enggak ya. Lalu untuk tugas mandiri tadi juga udah di pertemuan 8 tentang membuat laporan bacaan. Lalu untuk pengerjaan tugas ini eh, nah ini untuk tugas laporan bacaannya. Tugas laporan bacaannya itu untuk halaman depannya itu saya minta untuk format yang dibutuhkan dalam laporan bacaan adalah nama mahasiswa, NIM-nya, prodi, judul buku atau artikel yang dibaca, lalu hasil laporan bacaan. Diberikan tanggapan positif dan negatif dari hasil buku atau artikel yang dibaca. Jadi setelah kita membaca dari sumber buku atau artikel, lalu nanti di akhirnya kita coba kita berikan tanggapan positif dari bacaan itu. Kira-kira apa yang kita dapat itu, hal positifnya apa, dan kira-kira negatif dari itu apa. Nah, itu untuk laporan bacaan nanti di UTS. Sedangkan untuk ketentuannya itu di A4 ya, jenis hurufnya Times New Roman, ukurannya 12 spasi 1,5, minimal 5 halaman. Ya, minimal 5 halaman, maksimalnya bebas. Minimal 5 halaman aja. Tapi yang nanti saya minta di laporan bacaannya itu nanti saya minta nanti di benar-benar pakai pemahaman sendiri ya. Kira-kira apa yang dipahami nanti bisa dibahas melalui menggunakan pemahaman sendiri. Jangan di copy paste, tempel. Gitu ya. Oke, untuk makalah, ini yang makalah. Makalahnya ini template-nya saya bikin sederhana sekali. Jadi ini nanti buat makalah ini, makalah nanti setiap tugas presentasinya itu juga ada makalah, tapi makalahnya nanti berdasarkan kelompoknya saja. Contohnya minggu ini bahas tentang agama-agama, maka nanti makalahnya itu jadi sumber materi dari kelompok. Ya, jadi nanti makalahnya itu ada pendahuluannya, ada pembahasan dan kesimpulannya, dan ada referensinya. Itu bebas. Nah, ini yang saya buat di sini adalah nanti di tugas akhir. Ini tugas akhir ya, di tugas akhir yang di UAS. Ini saya minta nanti template-nya itu adalah bab 1, nanti saya buatkan template-nya. Bab 1 pendahuluan, ada daftar isinya, bab 2 pembahasan, bab 3 tentang kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Jumlah halamannya dalam makalah sebanyak 5-10 halaman. Itu hanya isi, itu di luar dari cover, daftar isi, dan daftar pustaka. Jadi pembahasannya dari pendahuluan dan juga pembahasannya ya 5-10 ya. Kenapa saya bikin 5-10? Karena tidak semua itu bisa menulis gitu ya.
Kalau saya memaksakan juga, ya takutnya hasil yang ditulis di sini adalah plagiat. Nah, maka saya agak sedikit uh, halamannya saya kurangi 5 sampai 10 halaman saja. Ya. Supaya kalau bisa dapat topik ya untuk mengembangkannya itu bisa lebih lebih gampang ya. Kalau makin banyak halaman saya pikir uh, tugasnya akan lebih berat gitu. Lalu untuk komposisinya pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya isu fenomen tersebut, halaman 2, dua halaman, pembahasan 5 halaman, kesimpulan bisa 1 halaman saja. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku atau 10 jurnal ilmiah gitu ya. Kalau pakai buku minimal 5, maksimal bebas. Kalau jurnal ilmiah bebas. Kalau jurnal semua juga bebas. Nah, ya, tapi jangan yang dari blogspot itu ya. Karena itu bisa tulisannya bisa nggak teruji juga. Ketentuan kertas A4 jenis huruf ya sama kayak laporan bacaan. Dan materi presentasi dalam bentuk PPT diperhatikan agar terbaca dan setiap materi presentasi minimal 12 sampai 15 slide. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah 30 slide. Pokoknya yang penting 12 sampai 15. Yang menurut kelompok itu apa penting itu yang dibikin dalam bentuk slide. Lalu presentasi kelompok akan berurutan sesuai dengan kesepakatan kelompok sudah ditentukan. Jadi nanti saya akan buatkan kelompok setelah ini, lalu nanti kita akan sama-sama sepakati kira-kira nanti kelompok mana yang presentasi duluan di pertemuan ke-9. Oke, gitu untuk penjelasan RPS. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya bahas kontrak presentasi kehadiran dan juga tugas. Ada yang perlu ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau udah cukup saya coba nanti udah. Nah, ini mau mungkin di mata kuliah yang lain mungkin dosennya udah ngasih tahu ini ya, ngasih tahu apa prosesi kehadirannya ya. Ini saya mau ingatin aja tentang kehadiran karena saya akan taat sama kampus ya. Jadi kalau bagi yang tidak hadir mungkin bisa segera info supaya saya bisa lapor ke Kaprodi ya. Nah, ini yang tadi yang kita bahas tentang presentasinya minimal 75%. Setiap kehadiran itu nilainya 1. Ya, kalau dia kalau dia hadir terus, maka jumlah hadir ada 15 nih satu nih. Nah, ada 16 kali pertemuan, 16 kali kehadiran dan presentasi nilainya 100. Dan ini nilai presentasi kehadirannya itu sudah di sini. Contohnya tadi siapa ya? Nah, ini dia presentasi kehadiran, nilai tugas 30%, UTS 25%, UAS 30%. Ya, nanti semua tugas makalah itu saya akan chat plagiatnya. Jadi kalau memang kedeteksi plagiatnya saya akan bikin presensinya juga. Jadi nanti bisa lihat. Jadi nanti tugas makalahnya nanti bisa lihat berapa banyak plagiasinya. Nanti itu saya akan plagiat dan kalau tingkat persennya memang gede, minimal kan 30% ya. Nah, kalau di atas dari itu saya pikir
nanti akan mempengaruhi nilainya juga, nilai akhir. Ya, jadi untuk kehadiran mungkin apa? Mungkin buat yang kerja, yang pulang sore atau mungkin lagi di jalan, mungkin nanti bisa dikondisikan saja. Ini bukan bukan ini kesepakatan kita saja bahwa eh, jika nanti kalau jam kuliah kita mulai dari jam 5 sampai jam 7 nanti bisa dikondisikan untuk bisa hadir di Zoom tepat waktu, ya, tepat waktu supaya jam kita juga nggak molor. Kalau memang kita diskusi juga bisa lebih lama di kelas kita. Oke, ini sudah. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup ya? Oke, untuk saya, oh ya, untuk cari ini saya tar dulu ya. Untuk saya mau ngasih tahu mungkin sini mungkin ada yang sudah pernah ya. Boleh tahu di sini sudah ada yang mungkin sudah kuliah S1 dan sudah lulus, tapi kuliah lagi saat ini. Pak Purba mungkin belum pernah ya Pak ya, belum ini ya Pak ya. Suaranya nggak masuk Pak. Saya jebolan aja sih, Pak. Jadi memang mengulang dari awal. Oh, jadi belum ini ya Pak ya, belum lulus ya Pak ya. Maksudnya belum belum lewati tahap S1 baru ngulang ya Pak ya. Ya, Hmm. Kalau Dimas baru ya, Dio juga ya. Maksud saya tanya ini karena apa? Mungkin untuk pencarian sumbernya mungkin lebih ngerti gitu ya. Nah, ini untuk coba kalau cari sumber kan bisa buka di Google. Iya, jadi ini saya membantu saja. Mungkin mungkin ada cara lain untuk mencari tugas bebas, tapi untuk mungkin apa untuk lebih cari apa tulisan-tulisan yang dalam bentuk jurnal dan sudah terakreditasi dan biasanya diakui dan mereka yang jurnal-jurnal di sini adalah mereka yang bebas dari plagiasi. Ini bisa digunakan, bisa carinya di sini dari Google Scholar. Nah, masuk lalu bisa dilihat contoh di sini ada, nah, contohnya agama dan, nah, ini bisa dilihat di sini. Contohnya ini ada apa, artikel gitu kan. Nah, artikel nanti bisa dibaca dan bisa dikutip dari sini untuk laporan bacaan dan juga untuk makalah gitu ya. Nah, contohnya yang ini agama dan pluralisme nanti bisa dibaca karena kenapa saya sarankan ke sini karena maksudnya karena tulisan-tulisan jurnal ini yang sudah diizinkan untuk dipublish di OJS setiap kampus gitu ya. Nah, jadi nanti bisa jadi bahan sumber untuk membuat makalah dan juga bikin laporan bacaan. Atau mungkin bisa cari e-booknya juga bisa. Jadi kalau ada yang mau nggak beli bukunya tapi mau cari e-booknya juga bebas ya.
Oke, untuk penjelasan kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, kalau ada yang kurang bisa ditanyakan tugasnya kah, atau mungkin sumber bukunya, atau apapun yang ditanyakan untuk perkuliahan ke depan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Kalau Ya, sumber bukunya itu bebas ya, Pak? Atau ada referensi dan rekomendasi dari Bapak? iya bebas. Yang penting tema utamanya kalau untuk apa? Untuk laporan bacaan itu adalah agama dan pluralitas. Itu tema Oke. utamanya. Nah, untuk bisa cari buku yang memang bahas tentang pluralitas dan agama, bebas. Tapi tentunya kan agamanya itu kan banyak ya. Nah, tentang pandangan agama apa terhadap pluralitas kan setiap agama itu punya pandangan yang berbeda. Tapi tentunya di sini saya minta untuk kita lebih cenderung membahas bagaimana pandangan agama Kristen, Kristen Katolik atau Kristen Protestan terhadap pluralitas itu sendiri, khususnya di Indonesia. Karena ini kan menjadi sebuah isu yang memang setiap tahun itu sering dibahas dan memang nggak akan habisnya kalau kita bahas tentang agama dan pluralitas, khususnya di Indonesia ya. Nah, nanti dari situ bisa di banyak sekali tulisan-tulisan tentang itu. Oke. Dan untuk makalah juga sama. Untuk makalah juga sama. Makalah juga sama, sumber bukunya bebas, tapi saya lebih apa ya? Lebih sarankan untuk setiap sumber itu yang lebih apa ya? eh, Lebih cenderung ke agama Kristen atau Katolik untuk melihat tentang radikalisme itu sendiri. Bagaimana pandangan agama kita terhadap radikalisme dan bagaimana cara kita bisa mencegahnya, mengatasinya, gitu. Ada lagi? Tapi kalau untuk pembentukan kelompok untuk presentasi bisa ya? Bisa, Pak. Siap, siap, siap. Nanti saya bisa apa bilang ke yang kelas reguler untuk bisa digabung ya. Jadi nanti bisa diskusinya via online aja untuk penentuan tugas. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita sore hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri dan kita akan bertemu minggu depan dengan materi kita bab 1 dan saya akan kirim RPS-nya di grup dan juga eh, tugas kelompok di grup juga dan juga template membuat laporan bacaan dan juga makalah. Jadi jika ada waktu senggang bisa dicicil mulai dari sekarang. Jadi ketika nanti di pertemuan ke-8 apa kita bisa kumpulkan dan pertemuan 9 kita lebih untuk ke presentasi kelompok sampai selesai. Oke, untuk link WhatsApp grupnya gimana, Pak? Oh, saya langsung kirim saja ya. Saya kirim aja ya. Karena kebetulan saya buka WA-nya juga di sini. Saya kirim. Hmm. Halo Pak. Oke, ini ya, ini link 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 WA-nya ya. Saya lupa tadi. Nah, Terima kasih, oke, Pak. silahkan gabung masuk ke link untuk gabung ke grup WA kita.
Saya baru sampai, Pak. Oke, jauh juga ya Iya, Pak. dari tempat kerja. Bukan, Pak. No? Saya pengangguran, Pak. Tadi di jalan saya pikir di ini apa dari baru pulang dari kerja. Enggak, saya buka usaha sih, Pak. Oh, wah luar biasa. Semua sukses usahanya ya. Ya, oke. Satu, dua. Nanti jangan lupa isi linknya ya. Jadi saya bisa tandain di absennya dulu. Google ini ya, Pak. Google Form-nya ya. Iya, ada Google Form itu buat isi nama, biar saya bisa tandai di absen dan juga di terakhir saya kirim link untuk gabung ke grup WA. Kita ada 6 orang nih. Satu, dua, tiga, empat. Dua lagi belum join. Semua sudah join ya? Udah join di grup ya? Saya Udah, udah, Pak. Pak. Oke. Udah join ya, Pak. Oke, Pak. Oke, kalau udah kelas kita sore hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan untuk pembahasan materi bab 1 ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kelas kita sore ini ya. Pak, ini saya cuma sendiri doang ini, Pak, yang Katolik, Pak. Iya, saya nggak tahu satu lagi siapa ya. Katanya ada empat orang katanya. Saya nggak tahu siapa, mungkin belum dapat info atau gimana. Saya nggak tahu. Pokoknya katanya 4. Oh, Dan 4 yang karyawan. iya, yang karyawan ada 4 orang yang agama Kristen dan Katolik, sedangkan 2 orang tadi udah reguler kan 2. Untuk yang reguler, Kristen semua atau Katolik, Pak? Ada Katolik. Kristen semua. Mungkin Dio kalau mau join sama yang Katolik bisa sama saya, Pak. Karena saya base-nya kan Katolik. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa masuk. Oh iya, Masih. siap, betul, Pak, betul. Oke, Jadi mungkin dosen saya ada 2 nanti ya, Pak. Enak aja dosen. Oke, mungkin kelompoknya mungkin nanti gabung sama itu ya, biar nanti pemahamannya apa sama gitu ya. Sejalur, Pak. Heeh. Iya, jadi bisa untuk mengerjakan tugasnya, diskusinya mungkin lebih gampang kali ya. Tapi untuk presentasinya harus offline ya, Pak? Kalau misalnya buat grup gitu kan tadi katanya saya dengar ada presentasi gitu. Presentasi nanti kita Zoom aja, online aja. Oh, oke, Iya. Pak. Hanya untuk pertemuan kan kita pertemuan di kelas karyawan itu syaratnya setidaknya 16 kali pertemuan, apa, 8 kali Minimal kita 7 ya. ketemu. Ya, 7 sampai 8 kali kita tatap muka di kampus, tapi karena dari kita memang ada yang jauh juga, jadi nggak mungkin kita paksain datang, jadi kita sepakat aja untuk online. Oh, oke, Pak. Ya, kecuali nanti mungkin perlu ke kampus, kangen kampus dan lihat-lihat situasi di kampus. Oke, nanti kita janjian aja di grup, nanti kita bisa ketemu di kampus. Oh, saya Oh, mau tanya satu nih, Pak. ya siap. Saya kan nggak nentu ya, Pak. Jadi kalau misalnya eh, mata kuliah Bapak saya bisa masuk
ngikut jam reguler, apakah bisa, Pak? Karena reguler kan cuma apa dua siswa, dua mahasiswa. Jadi tadi kita sepakat untuk biar nanti kelasnya ramai ya, dia gabung ke kelas karyawan sore. Oh, oke, Hmm. Pak. Gitu. Tapi kalau kelas kita soal setiap Jumat jam 5 sampai jam 7, apakah semua bisa? Saya nggak bisa mastiin, Pak. Kayak sekarang aja kan baru ini, tadi baru sampai. Oh, jadi maksudnya gini, kita bikin fleksibel aja. Jadi kalau Ya. memang nanti di hari Jumat di jam 5 sampai jam 7 memang memang sekiranya ada beberapa yang sibuk, ya ya udah kita nanti sepakati aja di grup kira-kira nanti hari apa bisa kita bisa Zoom gitu, kita bisa bahas. Jadi saya pikir nanti untuk keputusan ini nggak harus dari saya, dan kita juga harus saling apa ngerti ya satu dengan yang lain. Jadi maksudnya kalau memang hari Jumat jam 5 jam 7 memang kalau dua atau tiga orang nggak bisa, ya udah kita cari hari memang supaya semua bisa. Ya, Oh, jadi ini kan hari Sabtu, Minggu kan sama Senin libur ya, Pak. Jadi kan bisa pilih hari di situ kan nggak apa-apa ya, Pak. boleh, boleh. Nanti nanti kesepakatan aja di grup. Nanti Iya, kesepakatan Pak. aja di grup. Eh, Kira-kira tapi nanti bagusnya Minggu sih. Minggu sore ya. Woi, Iya. ada yang punya anak di sini. Oh iya. Ya, tapi berunding aja, voting aja, Pak, nanti mana Iya, enaknya. nanti kesepakatan aja di grup kira-kira hari apa nanti, biar nanti jadwalnya juga saya bisa sounding ke Kaprodi juga ya. Jadi apa jika Kaprodi izinkan dan itu memang harus kita ikutin ya, kita sepakat untuk kita ikutin aja. Ya tentunya untuk 16 kali pertemuan, 16 kali kita tatap muka via online. Iya, Pak. Oke. Mau info Pak, tadi kebetulan teman saya itu transferan juga, sekarang semester 3. Tadi tanya untuk kelas karyawan online, untuk kelas karyawan semuanya full online Pak, katanya Pak. Cuma Oh, nanti full bisa online ya? dikonfirmasi. Iya, Oh, oke. cuma nanti bisa dikonfirmasi lagi aja. Ini info dari kolega saya, dia sekarang mengikutnya ke semester 3. Itu tadi tanya kelas karyawan full online. Itu. Oke. Cuman Wah, berarti cuman mesti dikonfirmasi lagi untuk make sure ya. siap, siap, Pak, siap. Karena tadi saya ngajar dari jam 8 sampai jam 10, tadi saya ketemu Pak Akbar dan dia ngasih saya ini. Jadi di poin, aduh, lur. Iya, Pak, surat, Pak. Oh, ini ya. Jadi Oh, iya, ya. di poin nomor 2 itu di dalam pembelajaran secara Iya, Pak. tatap muka offline adalah Yang di paling sedikit PDF ya. sebanyak ya sebanyak Iya, itu saya 10 udah baca, dari Pak. 14 pertemuan gitu. Makanya saya oh, berarti ini harus ini ya. Dan tadi yang ketua apa ya? Adminnya juga tadi bilang ke saya diupayakan 7 kali pertemuan, bisa kalau bisa tatap muka sekalian katanya. Oh ya udah nanti saya sampaikan gitu. Tapi karena memang mengingat ada yang jauh dan juga memang ada yang kerja dan juga memang jangka waktu dari ke tempatnya ke kampus agak jauh dan mungkin macet ya. Jadi nanti kita sepakat untuk online. Nanti saya tinggal laporan ke Pak Akbar bahwa untuk kelas karyawan mata kuliah agama Kristen kita sepakat untuk kita online saja. Kita Ya, ikutin kayak yang lebih lebih ini sih kayak apa? Kayak lebih toleransi sih, Pak. Karena betul, kalau adil juga sih. dilihat, karena kalau dilihat kan nggak terlalu banyak gitu. Kecuali ada 20 lebih orang gitu, mungkin bolehlah ditatap muka gitu. Tapi kan kita melihat dari sisi anggota, mungkin ada toleransi gitu untuk online aja gitu. Siap, Biasanya sih. siap. Oke, siap. Siap, karena memang ya keras karyawan ini juga bukan karena yang tinggal dekat kampus juga. Jadi emang agak ini. Jadi saya pikir online aja ya. Saya pikir online nanti saya bilang sama Pak Akbar. Jadi kita kesepakatan online saja. Biar nanti tidak terburu-buru jika dari pulang dari tempat kerja. Kecuali memang butuh sesuatu di kampus yang memang kebetulan datang bertepatan dengan jadwal kuliah kita ya nggak apa-apa. Nanti kita tinggal ketemu saja di sana. Tapi saya pikir ini semua kesepakatan sih di Iya, grup Pak. nanti aja. Oke, ada lagi?
Udah cukup sih, Pak. Oke, kalau Iya udah Pak, udah cukup. oke, kalau udah cukup kita akhiri uh, pertemuan kita sore hari ini dan kita ketemu lagi di inti di minggu depan ya. Nanti setelah ini saya akan share kelompoknya dan juga tugas kelompoknya di grup supaya bisa dipersiapkan dari sekarang jika ada waktu senjang. Ya, Oke, Pak. jika ada pertanyaan, kita akhiri dengan berdoa dan saya berdoa sesuai agama dan Kristen Protestan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pertemuan perdana kami sore hari ini. Kami telah membahas untuk kontrak perkuliahan kami selama 1 semester ke depan, dan kami juga sudah sepakat untuk perkuliahan kami dan juga membahas beberapa tugas yang harus kami siapkan ke depannya. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat kemampuan agar apa yang telah kami siapkan nanti untuk beberapa pertemuan ke depan, kami bisa dapat menjalani semuanya dengan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima God kasih. bless. God bless. Selamat malam, Pak. Malam, Pak.